Assalamualaikum teman-teman sahabat pendidikan. Kita mau belajar. Yuk di Pintar. Izin share screen. Nah, aku pelatihan di Pintar pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ikuti yuk. Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat pelatihan, berjumpa kembali dengan saya Nurdin. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal pengertian prinsip dan model pembelajaran. Selanjutnya, pada video kali ini, kita akan sharing mengenai pembelajaran, berdiferensiasi, dan asesmen. Sobat pelatihan, pasti sudah mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa hanya ada satu cara, metode, strategi, dan model yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas harian baik dikerjakan di kelas maupun di rumah. Asesmen akhir, minat atau hal apa yang disukai peserta didik dalam belajar dan bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek yang bisa dibedakan oleh guru agar peserta didiknya dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari, yaitu aspek konten yang mau diajarkan, kemudian aspek proses ataupun kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di kelas, dan aspek yang ketiga adalah asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sobat pelatihan yang kami banggakan, Tomlinson sebagai pionir dari pembelajaran berdiferensiasi dengan menuliskan bahwa ada beberapa karakter dasar yang menjadi ciri khas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya sebagai berikut. Guru secara proaktif, kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas, berakar pada asesmen, menyediakan berbagai pendekatan, berorientasi pada peserta didik, kemudian merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, bersifat hidup. Guru berkolaborasi dengan peserta didik terus-menerus, termasuk untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari peserta didik. Sobat pelatihan yang kami banggakan, ada beberapa prinsip pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum yang berkualitas, terdapat penilaian berkelanjutan. Dalam ini penilaian awal sebelum mulai pembelajaran seperti pretest, surat pendapat, peta belajar, dan asesmen formatif. Pembelajaran yang responsif. Melalui asesmen formatif, guru dapat mengetahui apakah kekurangan-kekurangannya dalam membimbing peserta didiknya untuk memahami isi pelajaran. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, guru harus merespon dan mengubah pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan para peserta didik yang ada di kelasnya. Dan manajemen kelas efektif.
yaitu guru dapat memimpin peserta didiknya agar dapat mengikuti pembelajaran dalam iklim pembelajaran dan situasi yang kondusif melalui kesepakatan kelas yang ditetapkan bersama. Sebab pelatihan yang kami banggakan, setiap manusia diciptakan unik dan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang sama persis. Demikian juga halnya dengan peserta didik di kelas. Di dalam diri setiap anak ada karakter dan potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh guru. Tomlinson menjelaskan keragaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu kesiapan belajar. Pengertian kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, atau hobi, atau pelajaran yang disukai. Kemudian profil atau gaya belajar. Profil gaya belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi oleh peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Ada yang dapat belajar lewat pendengaran saja. Nah, ini sebutnya auditory. Ada juga yang harus melihat gambar, atau ada yang cukup melihat tulisan-tulisan saja. Nah, ini yang disebut visual. Namun ada pula peserta didik yang memahami pembelajaran dengan cara bergerak, baik menggerakkan hanya sebagian tubuh atau seluruh tubuhnya. Nah, ini disebut kinestetik. Sobat pelatihan yang kami banggakan, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 aspek yang dalam kendali atau kontrol guru. Adalah konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Pertama, konten. Apa yang dipelajari? Yang dimaksud dengan konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas. Dalam pembelajaran diferensiasi ada 2 cara membuat konten pembelajaran berbeda, yaitu menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik, dan menyesuaikan bagaimana konten yang akan guru ajarkan berdasarkan profil gaya belajar peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru dapat mendiferensiasi konten tersebut adalah menyajikan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini, menyajikan materi dengan berbagai mode pelajaran, dan menyediakan berbagai sistem yang demikian sharing video pembelajaran dari kami. Selanjutnya kita akan sharing proses atau bagaimana mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam memantau. Belajar mandiri, pintar bersama. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat pelatihan, berjumpa kembali dengan saya Nurdi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal 4 aspek yang dalam kendali atau kontrol guru. Adalah konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Selanjutnya, pada video kali ini, kita akan sharing proses atau bagaimana mempelajarinya. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas, yang dibedakan berdasarkan kesiapan, minat, dan
profil gaya belajar peserta didik. Berikut ini contoh model yang dilakukan pada proses pembelajaran berdasarkan kesiapan minat dan profil belajar. Contohnya kesiapan itu menggunakan pendekatan dan model pembelajaran. Di minatnya itu ada hobi ataupun minat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pada profil belajarnya itu cara belajar yang paling disenangi oleh peserta didik. Contohnya diskusi. Pada kesiapan, diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Nah, di minat, sama tetap menggunakan diskusi kelas dengan pertanyaan yang berbeda sesuai minat peserta didik. Kemudian di profil belajar, itu ada diskusi kelas juga dengan boleh chatting ataupun dengan media online. Ya. Nah, kemudian di kesiapannya, itu ada tutor sebaya untuk menjelaskan teman yang kesulitan. Nah, di minatnya tutor sebaya yang memiliki minat yang sama, ya. Jadi pada profil belajarnya tutor sebaya di kelompok besar, ada kelompok kecil, individu, boleh lewat video, gambar ataupun lagu. Kemudian bisa menggunakan model pembelajaran RAP, ya, rule, audience, format, topik yang berbeda level kesulitannya. Kemudian di minatnya itu ada tugas menggunakan RAP, ya, yang dibedakan topiknya sesuai minat peserta didik. Kemudian di profil belajar itu RAP yang dimainkan dalam role play atau bermain drama. Kemudian ada lagi think, fire, and share, berpikir, berpasangan, dan berbagi, ya, kesiapannya. Kemudian di minatnya itu bisa menggunakan jigsaw. Ada pembagiannya grup ahli, berdasarkan minat, dan yang amatir. Di profil belajarnya ini bisa menggunakan pameran berjalan, rally walk, atau karya kunjung. Kemudian dadu berpikir yang level kesulitan dan tugasnya berbeda. Nah, itu di kesiapan. Di minatnya bisa menggunakan dadu berpikir yang beda pertanyaannya, ya, sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian di profil belajarnya, dadu berpikir yang berbeda, tugasnya berdasarkan auditory, visual, ataupun kinestetik. Nah, kemudian ada kontrak belajar untuk kegiatan. Di minat dan profil belajar itu disesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka. Kemudian ada juga papan pilihan dengan kegiatan yang berbeda kesulitannya, ya. Nah, di minat itu belajar mandiri sesuai minat. Kemudian di profil belajar itu asesmen dengan berbagai gaya belajar. Nah, ini disadur dari pemeriksaan, ya. Kemudian produk atau apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Produk sifatnya ini sumatif. Kemudian lingkungan belajar atau iklim belajarnya. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, ya, minat mereka, dan profil belajar mereka, agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Sobat pelatihan yang kami banggakan, pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya menyatukan antara elemen dalam pembelajaran yang dapat didiferensiasikan dalam keragaman yang ada dalam peserta didik. Artinya adalah setiap elemen dalam pembelajaran, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, dapat didiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan atau profil belajar peserta didik yang berbeda satu dengan lainnya. Buat pelatihan yang kami banggakan, penilaian pembelajaran pada kurikulum 13 mengacu pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana dalam penilaian pembelajaran berdiferensiasi? Penilaian pembelajaran berdiferensiasi
menurut Tom Limpan, prinsip penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh guru, bukan penilaian berdasarkan norma. Secara garis besar, penilaian dalam proses pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 aspek yang harus diberikan penilaian, yaitu penampilan, proses, dan progres. Penampilan mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Penilaian proses adalah penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan dalam pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran. Sementara penilaian progres adalah penilaian untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai dengan tugas terakhir. Sobat pelatihan yang kami banggakan, jadi untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan pembelajaran belajar berdasarkan 3 aspek tersebut, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Tadi kan sudah dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik strategi, model, materi maupun cara belajar. Terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan poin kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang akan kita buat dan dilakukan akan menjadi kurang tepat. Atau sebaliknya. Sobat pelatihan, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di madrasah? Demikian sharing video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan salam memandu. Iya, itu loh, kita gak robot. Di belakang rumah itu kan ada. Belajar mandiri, pintar bersama. Oke, terima kasih. Saya stop share. Nah, itu tadi kalau kita ingin diklat sinkronus atau online, bisa menggunakan LMS di Pintar di Kementerian Agama, di Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sahabat pendidikan.